Mereka orang-orang yang yakin kepada Allah. Mereka orang-orang yang imannya sudah penuh, imannya kuat sehingga merasakan nikmatnya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Orang yang bisa merasakan nikmatnya iman adalah orang yang ridha bahwa Allah sebagai Rabb, sebagai Tuhan yang mengatur kehidupannya. Ridha, nurut dan puas. Nurut dan merasa puas, itu ridha. Nurut dengan kewajiban yang Allah tentukan kepada kita daripada ibadah. Kita melaksanakan segala yang wajib. Kita katakan yang halal halal, yang haram haram. Kita menjauhi larangan yang Allah larang untuk kita. Nurut atas segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak melakukan yang Allah larang. Dan juga ridho terhadap apa yang telah Allah tentukan kepada kita. Orang yang masih sambat dalam kehidupannya, orang yang masih berkeluh kesah dalam kehidupannya, berarti orang yang belum merasakan nikmatnya iman. Ucapannya raditu billahi rabba belum sepenuh hati. Ketika dia mengucapkan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya, raditu billahi rabba, aku nurut, aku puas Allah sebagai pengatur kehidupanku, pengatur rezekiku, pengatur rumah tanggaku, pengatur ekonomiku, pengatur hidupku, pengatur kematianku, dunia dan akhiratku. Aku ridha ya Allah. Mau kau buat apapun kehidupanku, mau kau buat miskin hidupku, mau buat kau sengsara hidupku, mau buat kau aku banyak musibah darimu ya Allah. Raditu billahi rabba, aku ridha kepadamu hai Allah. Kalau orang sudah seperti itu, maka dia merasakan kehidupannya penuh dengan kenikmatan, kebahagiaan. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Dan itulah tujuan daripada ruqyah yang sejati, ruqyah yang sesungguhnya. Karena iman tidak akan sempurna, tidak akan meningkat menjadi tinggi tanpa adanya keyakinan. Oleh sebab itu Nabi SAW bersabda, al-yakin al-iman kulluh. Keyakinan itu adalah keimanan seluruhnya. Keyakinan ini tidak bisa muncul tanpa kita adanya kehidupan yang kita jalani penuh dengan rintangan, musibah, ujian, cobaan. Orang-orang yang merasakan pahitnya hidup dan dia terus sabar dan bersyukur, maka dia akan semakin yakinnya tinggi kepada Allah sampai pada nanti puncaknya menjadi iman yang sempurna. Itulah tujuan ruqyah yang sesungguhnya. Ruqyah yang sejati dalam segala hikmah kehidupan yang dia temui dari orang lain, maka membuat dia dewasa dan kuat. Dan segala sesuatu yang dia rasakan daripada cobaan, ujian dalam menjalani dakwah ini, maka akan semakin membuat dia dewasa, semakin yakin sampai imannya tinggi dan dia merasakan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sejati pada saat imannya telah penuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabba. Rabba, Allah yang mengatur dia. Mau dibuat miskin kamu? Allah. Kamu punya siapa? Allah. Siapa kamu? Kamu budaknya Allah, ciptaannya Allah. Allah mau buat apa? Terserah Allah.
Siapa kamu? Budaknya Allah. Siapa kita? Hamba Allah yang lemah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hamba Allah yang lemah. Kita ciptaannya Allah. Kamu punya istri yang bawel, yang galak, syukurin. Bersyukur kepada Allah. Kenapa? Itu ketentuannya Allah. Berarti kamu disuruh bersabar sama Allah. Disuruh bersabar. Punya istri jelek misalnya, ya kamu harus bersyukur, bersabar. Ada kisah nyata. Seorang lelaki yang jelek sekali, jelek rupanya. Istrinya cantik luar biasa. Suatu hari ada seorang yang bertamu kaget. Kok hidupnya selalu bahagia? Ditanya, mohon maaf saya sebagai tamu, boleh saya bertanya? Silakan. Apa resep kalian ini menjalani hidup sangat bahagia? Kenapa? Karena dia lihat si pria ini jelek rupanya, sedangkan yang istrinya sangat cantik. Maka mereka menjawab, cuma 2 resep saya. Resep kami cuma 2, yaitu bersabar dan bersyukur. Istrinya bersabar karena mendapatkan suaminya yang jelek. Suaminya bersyukur karena mendapatkan istri yang cantik. Sabar dan bersyukur. 2 hal ini menyebabkan mereka bahagia. Bersabar. Suami saya jelek. Kenapa? Karena yang dilihat bukan suaminya jelek. Ketika dia bersabar, kebayang-bayang maka ketika dia melihat suaminya yang jelek, dia melihat maka dia bersabar. Demikian juga suaminya melihat istri yang cantik, Masya Allah, dia bersyukur. Sabar dan syukur ini menghadapi hidup supaya kita bahagia. Begitu. Kenapa saya sudah umur 30 lebih nggak kawin-kawin ya Allah? Dosa apa saya ya Allah? Kamu banyak dosa, jangan banyak tanya. Bersyukur saja kepada Allah. Terima saja takdirmu. Semua itu sudah dicatat. Bikatbi arba'as, manusia lahir itu ada 4 catatan. Rezekinya, ajalnya, amalnya, saki am said, dia ini beruntung atau tidak nanti di hari kiamat itu sudah dicatat sejak awal. Malaikat yang mencatat. Nggak usah bingung kamunya. Gitu. Raditu billahi rabba. Ya Allah, saya kenapa banyak musuh ya Rabb? Jangan. Kalau kamu tahu hikmahnya, kamu bakal banyak syukur kepada Allah. Ya Allah, kenapa saya selalu kena santet? Ya Allah, kenapa dukunnya nggak habis-habis? Ya Allah, kenapa saya nggak laku-laku? Kalau kamu tahu rahasianya, kamu bakal bersyukur setiap harinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu takdirnya Allah. Sudah pasrah kepada Allah. La taksuru hammuk ma qadir. Ya Bu, jangan banyak sumpah. Yang Allah takdirkan sudah pasti terjadi. Gak usah banyak sambat. Jangan. Orang kalau banyak sambat berarti dia imannya masih tipis. Sambat sama Allah. Jangan sambat sama manusia. Jangan sambat sama manusia. Ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Coba mungkin kalian melihat saya sekarang saja, bagaimana saya al-fakir. Sebelumnya
juga sama nasibnya seperti kalian, mungkin tidak sebaik kalian kan. Bagaimana saya mencari jodoh selalu ditolak. Dijodohkan sama guru saya Habib Taufik, ustadzah cantik-cantik, fakihah, ahli ilmu, bahkan ada yang hafal Quran, tapi setelah sampai ke orang tuanya ditolak. Ternyata jodoh saya ketemu di Jakarta. Saya pikir orang Jakarta, ternyata orang Gerobokan. Saya pikir dia ustazah, ternyata mahasiswi, bukan anak pondokan. Kemudian dapat seminggu langsung lamaran. Saya kasih cincin. Ujiannya berat sampai masuk rumah sakit. Kenapa? Karena disuruh balikin cincinnya. Istri saya down masuk rumah sakit karena mayoritas keluarganya tidak menerima pria yang cacat seperti saya. Mau kerja apa nanti? Mau jadi apa kamu nanti? Belum jadi pembina belum jadi artis belum. Ya kan, saya kan ada manusia yang dikenal di bumi, ada manusia yang kenal di lah. Saya kenal di dunia maya, dikenal di dunia gaib. Tengah-tengah itu. SAG, sarjana alam gaib. Kemudian sampai disuruh kembalikan lamarannya, ditolak. Di warganya, di kampungnya juga tersebar semua. Kenapa menerima pria yang cacat? Apa enggak ada cowok lain kan? Tapi terus berpegang teguh, kuat, sampailah menikah. Wah, ujian bertubi-tubi setelah itu. Karena mau naik kelas, jadi ujiannya bertubi-tubi. Ujiannya berat karena mau naik kelas. Berat, luar biasa. Berat ujiannya, makan sepiring berdua. Kalau makan itu 2 kali, sarapan sepiring berdua, malamnya makan nasi, lauknya cilok, pentol. Allah, saya ngomong di rumah Allah ini. Maka terus meningkat, lolos ujian sampai sekarang. Mungkin nggak ada yang percaya kalau saya nggak lulus SD. Demi Allah saya katakan, saya tidak pernah lulus SD, hanya sampai kelas 5. Tapi coba murid-murid Al-Fakir, ada yang dosen banyak, profesor banyak, dokter, supir saya S1. Banyak. Saya enggak lulus SD. Siapa yang mengatur semua itu? Allah. Kalian lihat sekarang, keluarga saya kami bantu semuanya. Masyarakat sekitar yang dulunya membenci, yang dulunya enggak suka, bayangkan mereka kami bantu. KBRA peduli. Mereka mengenal KBRA itu siapa sekarang. Mereka mengenal siapa saya sekarang. Bahkan sampai ada yang membuka penginapan di kampung karena pasien membludak hampir setiap hari, terutama Sabtu dan Ahad. Jauh kalau mau menyewa hotel 25 kilo ke kota. Ada yang buka laundry, semakin terus meningkat, dan mereka semakin cinta. Allah kalau sudah merubah, nggak masuk logika buat kami, masuk di ibadah. La qata'amal iman man radiyah billahi rabbah. Sudah pasrah sama Allah. Ibrahim bin Adham itu orang yang sangat pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari beliau ini seringnya musafir. Beliau ini anak orang kaya. Putranya raja, datuknya raja, buyutnya juga raja. Tapi beliau mengucilkan diri, nggak bahagia dalam kerajaannya itu, sehingga mengembar.
Beliau punya murid asisten yang selalu menemani beliau, namanya Hudzaifah Al-Mar'ashi. Suatu hari sampai di Kufah, Hudzaifah itu nahan perut, ngumpet di pojok masjid, lemas. Ya Hudzaifah, ra'aitu kajaian. Na'am ya Syekh, misla ma ra'ait. Saya melihat kamu lapar wahai Hudzaifah. Iya wahai guru, seperti yang Anda lihat. Ibrahim bin Adham kan Masya Allah tawakal. Ambilkan saya kertas sama pulpen, ditulis sama beliau. Wahai Hudzaifah, dilipat, nanti kamu berikan kepada orang di luar yang pertama kali kamu temui. Wala tu'alliq qalbak siwallah, dan jangan kau ikatkan hatimu kecuali kepada Allah. Ketika beliau keluar, Hudzaifah Al-Mar'azi ini ketemu sama orang yang berkuda, bawa perbekalan. Ini dari seseorang, dibaca. Tiba-tiba yang baca itu menangis, terseduh-seduh. Siapa yang memberikan ini? Siapa yang menulisnya? Ada di mana? Ada di masjid. Ini buat engkau. Ini buat engkau. Ada 6 dinar di sini. Ambil. Akhirnya beliau langsung menemui gurunya, Syekh Ibrahim bin Adham. Wahai guru, sudah seperti yang kau wasiatkan, pesankan. Saya bertemu dengan orang yang pertama kali saya temui, dia naik kuda. Dan dia memberikan ini. Ini ada 6 dinar. Jangan dibuka dulu. Nanti aja, suruh. Nanti sebentar lagi dia mau datang. Gak lama orang ini datang dan langsung turun dari kudanya, langsung mencium Syekh Ibrahim bin Adham sambil menangis-nangis dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ternyata itu orang Majusi. Apa isi suratnya? Isi suratnya, ana hamidun, ana syakirun, ana dzakiru, ana jai'un, ana khadi'un, ana 'ari. Fahadi sitatun, ana dhaminun linisbiha, fakun dhamina linisbiha ya bari. Madhi li ghairika lahbunah bin khadatuha, fa'ajir ubaidaka biduhulin nari. Ya Allah, aku memujimu, aku bersyukur kepadamu, aku berzikir kepadamu. Aku lapar, aku lemah, aku gak punya pakaian. 6 ini ya Allah, separuhnya aku tanggung. Zikir, bersyukur, memujimu. Ini aku lakukan ya Allah, tapi yang 3 lagi separuhnya lapar, lemas, gak punya baju. Engkau yang menanggung ya Allah. Ujianku kepada selainmu telah kutundukkan dari api neraka. Fa'ajir ubaidaka biduhulin nari, selamatkan hambamu yang lemah ini dari masuknya api neraka. Gara-gara seperti itu orang Majusi membaca surat ini masuk Islam di tangannya Syekh Ibrahim bin Adham. Kenapa? Hatinya ta'alluq kepada Allah penuh. Diajarkan muridnya untuk berta'alluq kepada Allah. Pasrah diri kepada Allah. Ya Allah, itu kekuatan di atas kekuatan yang sangat luar biasa. Pasrah. Lanjut dia nyebrang lautan. Ketika satu kampung, nyampe di satu kampung, dicegat sama singa. Muridnya bingung. Ya saya ada singa di depan ini, menghalang-halang kita. Gimana ini? Kemudian beliau datangi singa ini. Dan beliau berkata sama singa, ya Abul Haris, in kunta jita bima umirta faf'al, wa illa fa'antari. Hei singa, kalau kamu ini datang ke sini diperintahkan sama Allah, apa yang Allah perintahkan lakukan. Mau makan kami, makan silakan, maksudnya begitu. Tapi kalau enggak, minggir kamu dari jalan. Maka singa ini minggir. Lalu Syekh Ibrahim bin Adham berbalik kepada para santrinya. Hendaknya kalian itu jangan lupa setiap pagi dan malam hari baca doa ini. Allahumma ukhrujna bi ainikal lati la tanam wa knufna bika nafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alina falanahliku wa antas siqatuna warja.
Wa anta siqatuna wa rajauna, diajarkan juga untuk bersandar hatinya kepada Allah. Wa anta siqatuna wa rajauna, engkaulah yang kami percaya ya Allah dan harapan kami satu-satunya. Allahumma ukhrujna bi'inika allati la tanam wa khufna bika nafika alladhi la yuram warhamna bi qudratika alaina falanahliku anta siqatuna wa rajauna. Berlanjut nyebrang lautan, di tengah lautan kena ombak, hampir tenggelam. Muridnya bilang lagi ke Syekh Ibrahim, ya Syekh, gimana ini? Kita akan celaka ini, gimana ini? Berdoalah kepada Allah. Lalu berdoa, ya Allah, ya Hayy hina la hayy, ya Hayy ba'da kulli hayy, ya Hayy qabla kulli hayy. Qad ra'ayna qudratak fa'arina afwak. Ya Hayy hina kulli hayy, ya Hayy ba'da kulli hayy, ya Hayy qabla kulli hayy, ya Musin ya Mujammil, qad ra'ayna qudratak fa'arina afwak. Ya Allah, Zat yang maha hidup, saat yang hidup, setelah yang hidup, sebelum segala yang hidup. Wahai Zat yang maha indah, yang maha berbuat baik, Kau telah memperlihatkan kepada kami kekuasaan-Mu, maka perlihatkan kepada kami maaf-Mu. Maka seketika itu ombak terhenti. Ombak terhenti. Ibrahim bin Adham, seorang wali sufi yang sangat luar biasa hatinya, ta'alluq kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang syarifah dari jalur Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in wa karamallahu wajhah. Beliau ini yang selalu menjadi rujukan orang-orang yang ada masalah. Ada seorang ibu-ibu yang kerjaannya itu jahit, bikin benang, bikin kain dari memintal benang. Suatu hari setelah banyak kainnya ini hasil dari jahitan tangannya sendiri, karena penghasilannya itu satu-satunya, punya putri banyak 6. Kemudian dijual ke pasar, di tengah perjalanan ada burung terbang ngambil kainnya ini, dibawa terbang. Akhirnya sedih, dia nggak berani pulang. Mau bawa apa nanti buat putri-putrinya ini? Maka langsung ingat seorang syarifah dan didatangi. Syarifah, saya ini begini. Duduk sini, kita doa sama. Duduk. Ya Allah, kuserahkan semuanya kepada Engkau dan urusan wanita ini. Gak berapa lama ada orang lari bawa banyak uang dan memberikan kepada Syarifah ini. Wahai Syarifah, terima kasih banyak. Bentar, tenang. Kenapa kamu kok ngos-ngosan lari begini? Kenapa? Cerita, kenapa? Terima dulu hadiahnya, wahai Syarifah. Ya, saya terima. Ini ada 600 dinar. Masya Allah, banyak betul. Iya, tolong terima. Ya, saya terima. Kenapa? Begini, wahai Syarifah. Kami itu di tengah lautan, ada ombak, kapal kami bocor. Kami bertawasul kepada Engkau, tiba-tiba ada burung datang membawa kain, dan kami tambel kapal yang bocor itu pakai kain tersebut. Masya Allah. Sini fulan, wahai wanita, ini saya kasih kamu 600 dinar. Kamu biasanya jual kain tadi itu berapa? 300. Allah ganti 2 kali lipat berkat kamu pasrah dan berdoa kepada Allah. Hikmah semua kejadian yang merugikan kita, yang mengganggu kita, apapun itu yang menyakiti hati kita, yang membuat hidup kita down, itu mengajak kamu supaya kamu yakin, supaya kamu naik imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu, supaya kita dekat kepada Allah, supaya kita lebih kenal kepada Allah. Semua kejadian apapun itu semua kejadian apapun itu, Rasulullah itu orang yang paling banyak ujian, yang paling susah. Rasulullah suatu hari itu pernah lagi jalan itu, serbannya ditarik sama badui sampai merah di sini.
Apa yang Rasulullah lakukan? Marah. Sahabat marah. Sudah mau megang. Apa yang Nabi lakukan? Tersenyum. Apa yang kamu mau? Kamu nggak adil memberikan ini begini. Dikasih sahabat ini. Akhlaknya luar biasa. Akhlaknya luar biasa. Ibrahim bin Adham juga sama. Pernah suatu hari Ibrahim bin Adham ditanya sama tentara, Aina man anta? Kamu hurrun am abdun? Kamu ini orang merdeka apa budak? Ana abdun, aku budak. Oh, ainal umrah, di mana kampung halaman? Di sini. Diantarin, sini saya antar, saya kasih tahu. Diantarin ke pemakaman. Kamu menghina saya. Saya ini nanya, umrah mana kampung halaman di sini? Kok kamu nganterin saya ke kuburan? Dipukul, buang sampai berdarah. Abang marah saya Ibrahim benar? Enggak. Dipukul, buang sampai berdarah. Kemudian orang-orang ngelihat, datang semuanya. Dicium tangannya, saya kenapa Anda berdarah? Tentara ini lihat, loh siapa dia? Dia seorang Syekh Ibrahim bin Adham. Langsung dicium tangannya, minta maaf. Apa kata beliau? Sejak kau memukul sudah aku maafkan. Loh, kok bisa? Iya, saya dipukul bersabar mendapat pahala. Kenapa aku harus menuntut kamu untuk Allah siksa, sedangkan aku dapat pahala sebab kamu memukul aku? Aku maafkan supaya kamu tidak dapat hukuman dari Allah. Karena kamu sudah memberikan pahala buat aku dengan kamu memukul aku bisa bersabar. Aku sudah maafkan kamu dari awal. Terus kenapa kamu bilang kamu ini budak, bukan orang merdeka? Ana Abdullah al-Fakir. Saya memang budaknya Allah. Saya lemah, saya butuh Allah. Kenapa kamu bilang kampung halaman kok diantarin ke kuburan? Ya ini kampung halaman masa depan. Ini yang masa depan, ini kampung halaman yang sesungguhnya nanti di akhir hidup kita, ini kampung halaman yang sesungguhnya. Masya Allah. Ya. Oh. Orang kalau dapat ada gangguan kemudian dia bersabar, itu orang yang akhlaknya bagus. Tapi kalau orang yang dapat gangguan dia langsung sambat, jelek-jelekin orang ini dan sebagainya, ini akhlaknya belum bagus. Begitu. Itu akhlak guru-guru kita yang soleh. Itu akhlak para habaib. Itu akhlak para kiai yang semua manhajnya, yang semua akhlaknya tersambung kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Maka kejadian apapun, serahkan semua kepada Allah. Pasrah semua kepada Allah. Ridho kepada Allah. Itulah makna zikir, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Pasrah, semua apapun yang terjadi pasrahkan kepada Allah. Semua Allah yang ngatur. Allah yang Maha tahu yang terbaik buat kamu. Hatimu pasrahkan kepada Allah. Hatimu jangan diikatkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah. Maka kita akan merasakan kenikmatan iman dalam kehidupan kita. Ya, nih kopi nih. Kopi mana kopi? Kopi. Kopi mana kopi? Kopi. Kamu tahu kopi nggak? Panitia. Panitia mana? Ini. Ketua nggak pekoy. Kopi. Tahu kopi? Tahu kopi enggak? Kopi Safinatun Nar. Ya, tahu Safinatun Nar? Bukan Safinatun aja, Safinatun Nar. Ya, apa api? Kopi kenapa kok nikmat? Dari tadi saya nunggu kopi, jadi kebayang kopi. Kenapa kopi itu nikmat? Saya mau tanya kenapa? Karena gulanya? Bukan. Kalau banyak gulanya bukan kopi, wedang kopi namanya. Ya kan? Itu namanya wedang gula. Kalau kebanyakan manisnya, gulanya namanya itu wedang gula. Kopi itu
Kenapa bisa nikmat? Karena ada manis, ada apa? Bahkan bagi penikmat kopi, semakin pahit itu kopi, semakin nikmat. Iya kan? Kalau kamu mau nikmat, hidup kamu pahitin. Kiai sudah pahit full hidup saya, Kiai, masa mau dipahitin lagi? Semakin pahit itu kopi, bagi penikmat kopi semakin nikmat, tapi semakin manis. Yang enggak, bukan kopi, enggak nikmat itu kopi. Paham ya? Nah, ini saya belum nikmat, enggak ada kopinya. Nah, kopi. Lupa. Paham ya? Makanya hidup itu enggak sempurna tanpa kopi. Ngantuk hidup kamu, nggak ada semangat. Kalau nggak ada pahitnya, hidup kamu down, nggak semangat. Jadi meskipun hidup kamu pahit, itu nanti nikmat. Paham nggak? Nikmat. Segala sesuatu kalau kamu sabar aja sebentar. Mata nasrullah, ala inna nasrullah qarib. Sebentar lagi. Kamu kalau puasa misalnya dari pagi, aduh nggak kuat, sebentar. Aduh, biasanya sarapan jam 9, jam 7. Sabar, sarapan sebelum subuh kok. Cuma ganti jam. Nanti makan siang habis maghrib. Sabar. Aduh, asar nggak kuat. Sabar, maghrib kamu makan sedikit aja, nikmat dah. Oh, luar biasa. Kenapa? Karena kamu lapar. Ya Allah, nggak sabaran pingin ngambung perempuan kamu. Pingin nyium perempuan. Sabar. Kawin. Belum kawin. Sabar, kumpulin modal. Sabar. Waduh, nggak kuat nafsu saya. Sabar. Nanti kalau sudah punya modal, nikah, nikmat apa enggak? Nikmat. Pertama tuh nikmat kan begitu. Nikmat. Ya Allah, ndak sabar saya punya istri rewel cerewet, ya Allah, pingin kawin lagi saya misalnya. Boya sabar. Kalau kamu maksa, berabe nanti. Sabar. Suatu hari istri kamu sadar, izinin kamu, kan begitu. Nikmat kalau sudah begitu, daripada sembunyi nggak nikmat. Sabar, wallah, sudah saya lewati itu semua. Makanya mata nasrullah, ala nasrullah qarib. Sabar. Begitu sifatnya Allah kok. Duh, kapan sembuh ya Allah? Sakit terus ya Allah. Santet enggak mari-mari ya Allah. Sabar sampai mati lah Bapak, sabar. Mati syahid kamu ya. Selesai kan begitu. Ya Allah, kehidupan di dunia bukan kehidupan sesungguhnya, kehidupan nanti di akhirat yang sesungguhnya. Masya Allah. Mudah-mudahan barokah, insya Allah. Mudah-mudahan Allah kuatkan iman kita, Allah tambahkan iman kita, dan mudah-mudahan kita disambungkan senantiasa kepada guru-guru kita yang soleh sampai kepada Nabi SAW, dan mudah-mudahan kita dikumpulkan bersama Nabi kita Muhammad SAW, dunia dan akhirat, zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin.